Tidak semua orang percaya dengan cerita tentang pocong. Sebagian menganggapnya hanya cerita lama yang sering dibesar-besarkan. Namun, dari mereka yang pernah mengalaminya sendiri, pertemuan dengan sosok berbalut kain kafan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kisah ini diceritakan oleh seorang pria yang mengalami kejadian aneh saat pulang larut malam. Awalnya ia hanya merasa seperti sedang diikuti seseorang. Namun semakin lama ia menyadari bahwa yang mengikutinya bukan manusia. Peristiwa ini terjadi di sebuah desa yang dikelilingi oleh sawah dan kebun bambu. Saat malam tiba, jalan desa itu menjadi sangat sepi. Lampu jalan hanya ada beberapa dan bagian yang sudah tidak menyala lagi. Pada malam itu, seorang pria bernama Dika baru saja pulang dari kota setelah bekerja lembur. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 1 malam. Karena jalan menuju rumahnya cukup dekat, Dika memutuskan untuk berjalan kaki. Awalnya tidak ada yang aneh, hanya suara jangkrik dan angin yang berhembus pelan melewati sawah. Namun, setelah beberapa menit berjalan, Dika mulai merasa seperti ada seseorang di belakangnya. Awalnya, Dika mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia berpikir mungkin hanya perasaannya saja karena jalan terlalu sepi. Namun, beberapa langkah kemudian, ia mendengar suara yang aneh. Suara itu seperti sesuatu yang melompat di tanah. Dika berhenti berjalan, suara itu pun ikut berhenti. Ia menoleh ke belakang. Namun jalan itu benar-benar kosong. Tidak ada siapapun di sana. Dengan sedikit rasa tidak nyaman, Dika kembali berjalan. Namun tidak lama kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seolah-olah sesuatu mengikuti langkahnya dari belakang. Rasa merinding mulai menjalar di tubuh Dika. Ia berhenti sekali lagi, lalu menoleh ke belakang dengan perlahan. Di kejauhan, di tengah jalan yang gelap, terlihat sebuah sosok putih berdiri diam. Awalnya, Dika tidak terlalu jelas melihatnya. Namun ketika matanya mulai menyesuaikan dengan gelap, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sosok itu terbungkus kain putih dari kepala sampai kaki. Dan yang paling aneh, sosok itu tidak berjalan. Ia melompat. Satu lompatan kecil. Kemudian diam lagi. Dika langsung merasa ketakutan. Ia mencoba berjalan lebih cepat. Namun beberapa detik kemudian, suara itu kembali terdengar. Ketika Dika menoleh lagi, sosok putih itu sudah lebih dekat. Sekarang jaraknya hanya sekitar beberapa meter. Dika tidak ingin menunggu lebih lama. Ia langsung berlari menuju rumahnya yang tidak terlalu jauh dari situ. Namun saat ia berlari, suara lompatan itu terdengar semakin cepat di belakangnya, seolah-olah sesuatu benar-benar mengejarnya. Dengan napas yang terengah-engah, Dika akhirnya sampai di depan rumahnya. Ia segera membuka pintu dan masuk dengan cepat. Pintu langsung ia tutup dan kunci. Beberapa detik kemudian, rumah itu kembali menjadi sunyi. Dika mencoba menenangkan dirinya. Ia pikir mungkin hanya imajinasinya saja.
Namun ketika ia berani melihat keluar dari jendela, sesuatu membuat tubuhnya kembali merinding. Di ujung jalan, sosok terlihat putih berdiri diam, tidak bergerak, hanya berdiri menghadap ke arah rumahnya. Dika terus memperhatikan sosok itu dari balik jendela. Namun setelah beberapa saat, sosok itu perlahan menghilang dalam kegelapan malam. Keesokan paginya, Dika menceritakan kejadian itu kepada beberapa warga desa. Salah satu orang tua di desa itu kemudian mengatakan sesuatu yang membuat suasana menjadi hening. Beberapa tahun sebelumnya, di jalan yang sama, pernah terjadi pemakaman seorang yang dilakukan dengan sangat cepat karena hujan deras. Beberapa warga percaya bahwa kain kafannya tidak terikat dengan benar. Dan sejak saat itu, kadang-kadang ada yang mengaku melihat sosok pocong di jalan tersebut pada malam hari. Apakah yang dilihat Dika malam itu benar-benar pocong? Atau hanya bayangan yang muncul karena rasa takut di tengah jalan yang sepi? Tidak ada yang benar-benar tahu. Namun satu hal yang pasti, sejak malam itu Dika tidak pernah lagi berjalan sendirian di desa tersebut setelah tengah malam. Karena terkadang di tempat yang terlalu sunyi, mungkin saja ada sesuatu yang diam-diam mengikuti langkah kita.